Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang insya Allah mendapat naungan dari para malaikat yang di dalamnya terdapat orang-orang yang solih, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan senantiasa memuliakan, memakmurkan rumah-rumahnya, yaitu masjid. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Dengan nikmat sehat ini kita dimampukan oleh Allah untuk beraktivitas, kita mencari nafkah, kita mencari dunia, dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat, dan itu merupakan tujuan utama kita. Jadi tujuan utama orang mukmin, orang yang beriman adalah akhirat di atas segala-galanya. Akhirat adalah tujuan hidup yang utama. Meskipun kita mencari dunia, tapi akhirat yang paling utama. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Ayat yang ke-77. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qasas bahwa Allah memerintahkan kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari apa yang bisa membuat kalian bahagia, bisa membuat kalian selamat, membuat kalian hidup tentram dan tenang, yang menjadikan kalian menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kehidupan akhirat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, untuk mencari tujuan hidup kita, yaitu kehidupan akhirat, dengan kita membawa bekal amal soleh, amal kebaikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Baru kemudian kita mencari kehidupan dunia. Jadi dunia harus kita tanamkan dalam diri kita adalah sampingan, akhirat yang utama. Jangan dunia utama, akhirat sampingan. Nah, ini terbalik. Ini konsep orang-orang yang malas dalam beribadah pada Allah. Orang-orang yang memang sebenarnya dia mencari kehidupan akhirat hanya setengah-setengah, sehingga akhirat kadang-kadang ditanggalkan, kadang-kadang diabaikan. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, sehingga mereka terlalaikan, maghrur, tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal Allah sudah memperingatkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya ghurur. Apa ghurur? Sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang mengelakkan,
Jadi kalau orang terlena dengan kehidupan dunia, orang dilalaikan dengan kehidupan dunia, maka dia masuk dalam barisan orang-orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tematik yang masih terkait dengan pembahasan asratus sa'ah. Apa itu asratus sa'ah? Yaitu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Karena pentingnya kajian ini, karena kondisi kita semakin hari kondisi semakin seperti ini. Banyaknya ujian-ujian yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada manusia. Ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan musibah dengan berbagai cara, berbagai bentuk, maka Allah hanya melihat siapa di antara mereka yang kokoh dalam keimanannya, mereka yang kuat, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Apakah mereka tetap beriman kepada Allah, tetap gigih semangat dalam beribadah, taat kepada Allah, tetap memperjuangkan agama Allah, meniti di atas jalan yang benar, shiratal mustaqim, atau sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian mereka lemah imannya, sehingga mereka meninggalkan Allah, meninggalkan agamanya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah uji. Makanya pentingnya kita membahas asratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, jangan sampai kita menjadi orang yang terlena, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, jangan sampai kita menjadi orang yang futur iman kita lemah ketika menerima ujian yang Allah berikan. Makanya tujuan kita bermajelis ilmu adalah apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan agar kita senantiasa berbuat kebajikan dan saling mengingatkan kesabaran dalam menerima segala musibah atau ujian yang Allah berikan. Para jamaah sedang sholat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang kita bahas di dalam kitab Asratus Sa'ah yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Abdullah Yusuf Al-Wabil. Beliau menerangkan bahwa tanda-tanda hari kiamat yang terjadi, yang dialami oleh kebanyakan manusia, terutama ini menimpa kepada umat Islam. Menimpa kepada umat Islam. Apa yang terjadi? Dijelaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah," tidak akan terjadi hari kiamat. Perhatikan, tidak akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat tidak akan semakin dekat. Hari kiamat tidak akan muncul. Maka hatta sampai tampak muncul di tengah-tengah umatnya Nabi, yatabahan nasu fil masajid, yaitu sebagian besar manusia di kalangan umatku, yatabahan nas. Apa yatabahan nas? Yaitu mereka memperhias, memperbagus, mempermewah, mempermegah masjid-masjid mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Itu prediksi Nabi. Perhatikan dalam hadis ini. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi. Di antaranya tanda-tandanya, kata Nabi Muhammad SAW, adalah ketika umatnya Nabi, ketika sebagian besar manusia di kalangan kaum muslimin, mereka memperindah masjid-masjid mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh rawi Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, dan juga disahihkan oleh Syekh At-Thahir. Para jamaah Bapak Ibu,
saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pahami di dalam hadis ini bahwa ini merupakan berita, informasi yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya 14 abad yang telah lalu, 1400 sehingga sampai kepada kita hari ini. Kandungan di dalam hadis ini, para ulama menjelaskan yang pertama bahwa hadis ini merupakan isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk yaitu nubuah atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, mukjizat informasi dari langit kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang telah lalu sampai hari ini terjadi. Ini merupakan bagian daripada mukjizat nubuah Nabi Muhammad SAW. Ya, kenabian Nabi, kenabian Rasul, yang dimana bahwa seorang Rasul, seorang Nabi itu pastinya mendapat mukjizat. Selain Nabi, selain Rasul Allah itu bukan mukjizat. Ingat ya. Jadi mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Allah atau Rasul Allah. Adapun selain Nabi, selain Rasul Allah ya azza wa jalla, ini bukan mukjizat. Namanya apa? Karomah. Jadi karomah adalah kebalikan daripada mukjizat. Kalau karomah adalah sesuatu yang Allah berikan berupa nikmat, kemuliaan yang diberikan kepada hambanya yang diridhoi. Ketika karomah yang diberikan kepada tentara pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika menyerang Romawi, satu pasukan yang dia harus menembus benteng ini, maka benteng itu dikelilingi dengan sungai yang luas sekali. Ini agak mungkin sungai begitu dalam ini kalau pasukan kaum muslimin ini bisa mendekati benteng atau masuk ke benteng musuh ini kalau tidak ada jembatan ataupun kapal laut atau perahu. Maka atas izin Allah berikan karomah kepada pasukan kaum muslimin. Ya, saat itulah kalau tidak salah dipimpin oleh Usama bin Zaid, ya, atau saat di Nabi Waqqas radhiyallahu anhu ajma'in, sahabat Nabi yang mulia. Maka ketika saat itulah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan. Maka saat itulah mereka bisa melewati sungai, ya, dengan menaiki kuda. Maka kapal-kapal kuda ataupun kaki-kaki kuda ini, ya, itu bisa berjalan di atas sungai yang hanya basah, hanya tapal kudanya saja. Sampai-sampai di antara mereka ada pasukan yang membawa tempat bekal mereka jatuh, mereka bisa mengambilnya tanpa adanya kesusahan. Jadi seperti daratan. Masya Allah, ini merupakan karomah. Ini yang diberikan kepada selain Rasul atau selain Nabi. Adapun kalau Nabi, adapun seorang Rasul, maka namanya mukjizat. Mukjizat ini adalah sesuatu yang paling istimewa yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya, manusia yang dipilih oleh Allah yang paling istimewa di antara manusia-manusia yang lainnya. Baik para jamaah, kita kembali kepada tema inti. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan informasi kepada umatnya akan terjadi di tengah-tengah umatku yang dimana mereka akan mempermegah, mempercantik, memperindah tempat-tempat ibadah mereka. Itu nubuah yang diberikan oleh Nabi sampai sekarang terjadi. Jadi masjid, mushola, apapun yang dibangun oleh manusia dari kaum muslimin ini luar biasa, begitu megahnya, begitu luasnya, begitu cantiknya. Belum ada arsitekturnya, belum ada apa saja yang di situ hiasan-hiasan. Maka kalau kita perhatikan, ya ini terjadi. Makanya para jamaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang ahli tafsir ini, ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, la tuzahifunnal masajid karena zahratul yahud wa nasara. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Bahwa kalian akan betul-betul, kata Ibnu Abbas, memperindah, mempermegah, memperhias masjid-masjid kalian sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka memperhias, mempercantik, mempermegah tempat ibadah mereka, gereja-gereja mereka, ataupun tempat-tempat yang menjadikan ibadah yang mereka lakukan. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini merupakan tanda bahwa kebiasaan kaum muslimin ini sama sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sama memperindahnya, sama juga mempercantiknya, mempermegah, mempermewah masjidnya. Kemudian yang kedua, pengertian hadis di atas para jamaah, bahwa bentuk memperindah, mempermegah, mempermewah masjid-masjid yang dibangun oleh kebanyakan kaum muslimin ini ada unsur-unsur tasabuh. Unsur-unsur tasabuh apa? Tasabuh itu menyerupai kebiasaan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini ya, pada zaman Nabi saja ya, di daratan Yaman ataupun di wilayah-wilayah Romawi, mereka mempercantik tempat ibadah mereka. Di situ dibuat patungnya, dibuat ya, ada hiasan-hiasannya. Itu luar biasa, begitu megahnya. Nah ini sama. Kaum muslimin mereka juga akan berusaha tidak kalah dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, makanya Nabi mengatakan kebiasaan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani itu, maka jelas mereka akan sama, mereka akan juga bersaing dalam hal pembangunan. Jangan sampai kalah dengan apa yang telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting sekali, yang digarisbawahi apa? Bahwa tujuan pembangunan masjid atau musola ini bukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang ketika membangun masjid ataupun musola, ketika mereka punya niat dan tujuan untuk apa? Saling membanggakan, saling untuk adu apa? Adu kebanggaan, adu untuk kecantikan, kemewahan, supaya masjidnya dianggap luar biasa, masjidnya bagus, masjidnya indah, masjidnya luas. Ketika mereka mendapat pujian seperti itu, mereka senang, jadi merasa bangga, sehingga niat dalam hati mereka ini bukan karena atas dasar supaya manusia bisa betul-betul mendapatkan cahaya Allah, iman, dan mendapatkan hidayah petunjuk Allah dan ketakwaan. Jadi ini selalu diabaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika orang membangun masjid, kalau niatnya hanya untuk dibangga-banggakan, supaya tampil beda, supaya nanti agar mendapat pujian, maka ini masuk dalam penjelasan hadis Nabi bahwa terjadinya hari kiamat semakin dekat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Yang ketiga ini sangat bahaya sekali. Siapapun orang membangun masjid, membangun tempat ibadah sholat, apapun, kalau niat tujuannya, orientasinya bukan untuk mendidik umat, bukan untuk memberikan pencerahan kepada umat, bukan untuk memahamkan masyarakat
supaya umat masyarakat ini paham tentang agama Allah, paham tentang syariat Allah, mengerti tentang kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, mengerti tentang hukum-hukum syariat Islam. Tujuannya hanya mereka jor-joran kalau orang Jawa. Bangga, ini loh masjid saya, mewah, habis berapa miliar. Tapi setelah bangun apa yang terjadi? Nggak ada niat tujuan untuk membangun karakter manusia supaya manusia menjadi lebih baik, lebih taat, lebih soleh, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada niat. Jadi Bapak Ibu, kalau niat yang seperti ini kira-kira hilang nggak amal ibadahnya? Jelas, hilang betul. Amal yang dia kerjakan, pahala yang dia bangun itu akan hilang begitu saja kalau niatnya dia membangun masjid atau membangun musola, niatnya untuk dibangga-banggakan. Padahal kalau kita membaca ada dua nas. Pertama, perhatikan. Yang pertama di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikan Bapak Ibu, nanti dibuka di rumah. Ini penting masalah masjid, ya. Karena terjadi hari kiamat ini munculnya masjid-masjid yang mewah-mewah, yang mega-mega, mahal-mahal. Pembangunannya ini bisa menggelontorkan dana miliaran. Bangunannya luar biasa. Maka ini sampai Allah turunkan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini. Apa kata Allah? Innama. Kenapa disebut kalimatnya innama? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca Al-Quran, kalau ada kalimat innama, itu para ulama menafsirkan ayat itu memberikan bahasa yang begitu ketat. Innama adalah masuk dalam hukum harfun hasr, hukum yang dimana di situ terkandung pembatasan. Jadi dibatasi saja. Nggak semuanya orang masuk dalam ayat tersebut. Nggak semuanya orang masuk. Ya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran selalu diawali dengan innama ya'muru masajidallah, innamal mu'minuna ikhwah, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan sebagainya. Itu maksudnya Allah hanya membatasi orang-orang yang tercakup dalam ayat itu saja, yang dimana disifatkan oleh Allah dalam ayat itu saja. Selainnya mereka tidak masuk kalau tidak ada sifat-sifat yang tercermin dalam ayat itu. Perhatikan, itu dalam segi bahasa Arab, ya, yang dinamakan apa? Harfun hasr, pembatasan. Kalimat yang hanya membatasi orang-orang yang disifatkan oleh Allah itu namanya harfun hasr. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Bapak Ibu, kira-kira nanti kita masuk dalam ayat ini atau tidak? Wallahu a'lam. Perhatikan kalimatnya. Yang pertama Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah, perhatikan. Kalau terjemahnya, nanti kalau dibuka terjemahnya Bapak Ibu, terjemahan depan ini ada nggak kalimat hanyalah? Kalau tidak ada kalimat hanyalah, artinya itu masih kurang tepat. Karena dikhususkan ayat itu. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang betul-betul memakmurkan rumah-rumah Allah, meramaikan rumah-rumah Allah. Itu mereka yang pertama adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang bertauhid. Perhatikan, mereka yang bertauhid. Mereka yang mengagungkan Allah, memuliakan agama Allah dan senantiasa melaksanakan perintah dan kewajiban Allah.
Kira-kira kita masuk nggak ayat ini nanti? Antum sendiri yang bisa merasakan dan memahaminya. Jadi siapa orang yang amana billahi wal yawmil akhir, mereka punya sifat mukmin dalam dirinya. Mereka punya sifat takwa dalam dirinya. Yang tidak beriman, yang tidak takwa, yang tidak takut terhadap perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, mereka tidak masuk dalam ayat ini. Jadi takwa ini bukan hanya di masjid saja Bapak Ibu ya. Takut kepada Allah tidak hanya di masjid saja. Orang dinamakan takwa itu bukan hanya dia ini gemar sholat, menjaga sholatnya, puasa, zakat, haji. Tapi orang mukmin, orang bertakwa adalah orang yang senantiasa dia ini melaksanakan apa yang Allah perintahkan dimanapun mereka berada. Perintah sholat, sholat. Perintah puasa, puasa. Zakat, zakat, iya. Bagi wanita yang menutup aurat, iya. Nah itu masuk mukmin, beriman. Laki-laki dan wanita yang beriman. Mereka menjalankan perintah Allah. Ada hukum kisos, ya. Bagi yang membunuh dikisos. Bagi orang mencuri dipotong tangannya, ya. Bagi orang yang berzina, ya dicambuk atau dirajam, ya. Itu orang mukmin, itu orang bertakwa. Kenapa? Dia takut terhadap Allah. Dia menjalankan semua kewajiban Allah, perintah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi takwa itu bukan kalau dia sholat saja 5 waktu. Takwa bukan hanya dia haji ke Masjidil Haram 3 kali, umrohnya sampai 10 kali. Tapi dia tidak takut kepada Allah. Dia suka masih maksiat, dia masih senang makan riba, dia masih suka berzina, dia suka masih juga minum khamr, dan juga dia juga masih berdusta, suka menghujat, suka mencaci maki saudaranya, menghina, merendahkan, sombong, angkuh, dan memfitnah. Itu bukan orang bertakwa. Kenapa? Karena belum takut kepada Allah, belum bisa menjalankan semua kewajiban Allah dan perintah Allah di dalam Al-Quran. Kadang masih setengah-setengah. Ada perintah sholat, dia dipakai sholatnya, tapi perintah yang lain tidak mau dijalankan. Itu bukan takwa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, kita masuk nggak dalam ayat ini? Kalau kita betul-betul ada dalam hati kita, diri kita, iman kita sudah betul-betul siap menjalankan semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, itu baru namanya orang yang beriman kepada Allah, yang memakmurkan rumah Allah. Siapapun dia, titelnya apapun, statusnya apapun, nggak penting bagi Allah. Meskipun dia tukang becak, meskipun dia tukang ojek, meskipun dia tukang bangunan, meskipun dia tukang sampah, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah daripada mereka yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu, ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, itu siapa yang panggil? Yang panggil siapa? Allah. Allah, Zat yang maha kuasa, yang merajai semua makhluknya, yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta, yang hidupkan, mematikan semua makhluknya. Dipanggil sama Allah kita. Ayo sholat. Berangkat gak kita? Berangkat gak kita? Kalau kita gak berangkat dipanggil sama Allah, jangan berharap kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih sibuk dengan urusan dunia, karena kita masih dilawaikan dengan urusan keluarga. Kita tinggalkan perintah Allah, kita lebih mengutamakan urusan dunia, urusan makhluk, urusan yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Bapak Ibu, masuk gak kita ayat ini? Harus kita renungi. Kita ingin menjadi orang yang beriman
beriman, bertakwa, mulia di hadapan Allah. Sedangkan ketika Allah mengatakan, kita nanti dulu, ya Allah, aku tak be aja. Masih ya ditawar. Bayangkan, perintah Allah ditawar. Sedangkan perintah manusia bekerja, orang pengen dapat gaji 1 bulan hanya gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, mungkin 10 juta. Diperintah sama bosnya, kamu kerjakan seperti ini, ya siap. Nawar ya kita? Enggak. Kenapa? Karena kita masih cinta dunia daripada cinta Allah. Tapi ketika Allah perintahkan, wahai hambaku, kerjakan seperti ini, laksanakan ini, nanti dulu ya Allah, saya masih repot. Sebentar, ini masih ada urusan keluarga. Sebentar, ini belum selesai perdagangan saya. Ini masih repot. Saya harus selesaikan dulu, baru nanti saya sholat. Sholatnya nanti. Bagaimana bisa masuk dalam ayat ini, para jamaah? Manusia lebih kita utamakan daripada Allah. Makanya benar kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa tanda orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka urusan Allah, perintah Allah lebih diutamakan daripada urusan dan perintah manusia. Al-Khaliq muqaddamun minal makhluk. Khaliq yang menciptakan alam semesta lebih diutamakan daripada yang diciptakan. Ini kaidah Bapak Ibu. Tanamkan dalam diri kita. Perkataan Ibnu Qayyim ini, kalau kita menanamkan kaidah ini, insya Allah, maka ini membuktikan kita ini sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita mengutamakan Allah, Al-Khaliq muqaddamun, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Allah lebih diutamakan, Allah lebih diprioritaskan, diunggulkan daripada seluruh makhluknya. Maka ini tanda kita ini beriman dalam diri kita. Perhatikan ayat ini. Kita masuk nggak dalam ayat ini? Kenapa? Ini adalah syarat kita mendapatkan hidayah, syarat kita ini disayang sama Allah, syarat kita dimuliakan oleh Allah, dan kita menjadi orang yang tinggi derajatnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penting sekali. Makanya tanda-tanda hari kiamat yang terjadi, masjidnya bagus, masjidnya mahal, masjidnya mewah, masjidnya megah, luas, sepi jamaahnya, sepi, paling 1 baris, 2 baris, 3 baris, nggak sampai penuh. Kenapa? Karena niat tujuan orang-orang yang bangun itu bisa jadi bukan karena Allah. Yang kedua, bisa jadi tidak ada tujuan untuk memberikan pendidikan, pembinaan, memberikan pemahaman, mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Sekedar masjid musola hanya untuk rutinitas sholat belaka. Setelah sholat ditutup, setelah sholat dikancing, sudah selesai. Hanya seperti itu terus. Jadi masyarakat nggak mengerti, nggak paham tentang agamanya. Ini terjadi hari kiamat semakin dekat Bapak Ibu. Bagaimana masyarakat jamaah mendapatkan hidayah kalau di situ tidak ada pembinaan, tidak ada majelis ilmu, tidak ada ilmu yang disampaikan kepada mereka. Makanya kadang di pengalaman saya di Jogokarian, saya ke Jogja kapan hari tahun yang lalu. Kenapa masjid itu begitu penuh 5 waktunya? Ini pengalaman saya yang baik. Ketika saya berkunjung safar ke sana, saya ingin melihat seperti apa Masjid Jogokarian. Katanya dengar-dengar ini kok luar biasa, sholat 5 waktunya bisa penuh. Ternyata apa? Intinya takmir masjid mengatakan bahwa ini adalah masjid milik Allah, siapapun orang sholat di sini silakan. Yang kedua, kita beri pencerahan. Masjid ini kita isi pengajian hampir setiap hari. Dananya dari mana? Dananya dari mana kok bisa bayar ustaz? Kok
Kok bisa dia membackup pengajian hampir setiap hari? Dananya dari orang-orang yang infak sholat Jumat itu. Bukan kok dananya sholat Jumat dimasukkan ke bank. Bukan. Bukan kok dana infak itu dikumpulkan, tulis 40 juta, 50 juta, 100 juta. Nggak ada pengajian, nggak ada pencerahan. Yang ketiga, tujuan dana itu adalah untuk sosial. Tetangga-tetangga sekitarnya diberi bantuan, tukang becak diberi bantuan, dikasih modal untuk usaha. Sehingga mereka senang cinta dengan masjid tadi. Mereka berbondong-bondong untuk ke masjid. Diadakan TPA, anak-anak kecil itu luar biasa. Datangkan ustaz. Masya Allah. Itu betul-betul yang dinamakan imaratul masajid. Membangun masjid sesuai dengan fungsinya, memakmurkan masjid rumah Allah sesuai dengan aturan Allah. Kenapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di dalamnya. Nggak seperti sekarang. Sholat jamaah rame ya, setelah itu sepi lagi. Nggak ada pengajian. Hampir setiap hari seperti itu. Kalau seperti ini siapa yang berdosa? Mereka, orang-orang yang diamanai oleh Allah untuk memegang kendali masjid. Hati-hati. Jadi menjadi imaratul masajid ini gak mudah para jamaah. Siapapun mereka yang dijadikan sebagai pembantunya Allah untuk menjaga rumah Allah, dia siap kalau bisa 24 jam untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat butuh keluhan, pertolongan, bantuan, siap. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika pertama kali membangun masjid ya di Kuba atau masjid ya di Yasrib ya di Yasrib, maka disitulah dikumpulkan para sahabat, digembleng, dididik supaya para sahabat menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengerti tentang syariat dan mau mereka saling tolong menolong. Jadi itu fungsi masjid Bapak Ibu. Ini terjadi hari kiamat, apa yang terjadi? Kosong hidayah. Dananya besar, tapi untuk apa? Bangun lagi terus. Tapi masyarakat nggak pernah dididik, masyarakat nggak pernah dipahamkan, diberi ilmu. Hanya dipikir bagaimana masjid saya mewah, besar, luas, indah. Ini yang terjadi pada jamaah. Rahimahullah SAW. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah mereka yang dimana ketika membangun masjid bukan karena Allah, tidak ada keimanan yang benar. Yang kedua para jamaah, pengertian ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bangun masjid adalah mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah dalam ibadah. Jadi betul-betul imannya lurus, betul-betul benar. Jangan sampai mereka tercampur dengan kesyirikan. Kenapa? Bisa jadi masjid dibangun fungsinya tidak sesuai dengan tujuannya. Ada, kalau zaman Nabi ini masjidnya masjid Dirar. Apa masjid Dirar Bapak Ibu? Masjid yang dibangun tujuannya adalah hanya untuk memusuhi kaum muslimin. Ada tujuannya masjid yang digunakan tujuannya adalah untuk menampakkan kekufuran. Masjid yang dibangun tujuannya adalah untuk menimbulkan perpecahan. Masjid yang dibangun tujuannya adalah untuk memata-matai kaum muslimin atau orang-orang yang menegakkan agama Allah, berjuang dan berjihad di jalan Allah. Ini namanya masjid Dirar. Bisa dibuka di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 107. Hati-hati. Ini masjid yang dibangun fungsinya adalah untuk dimana tujuannya menimbulkan perpecahan, menghasut masyarakat, menghasut kaum muslimin. Hati-hati, kamu jangan sholat di sana.
ya aliran keras, aliran fundamental, aliran teroris. Jadi menakut-nakuti masyarakat supaya masyarakat tidak boleh sholat di sana, tidak boleh mendatangi ilmu majlis di sana. Nah, ini namanya masjid teror. Sampai Allah turunkan di dalam surat At-Taubah 107. Nanti dibuka di rumah Bapak Ibu. Bukan tujuannya adalah merangkul masyarakat, menguatkan persaudaraan dan kecintaan, saling tolong menolong. Nah, jadi kalau ada masjid dibangun, kok di situ tujuannya untuk menimbulkan perpecahan, fitnah, adu domba, ini namanya masjid teror. Hati-hati ya. Ini suratnya At-Taubah 107. Jangan sampai ada kita dengar masjid yang di situ tujuannya adalah untuk membuat keresahan masyarakat, menimbulkan fitnah dan perpecahan kaum muslimin. Tujuannya masjid adalah untuk menguatkan iman, memperkokoh imannya, dan menjadikan orang bertakwa kepada Allah. Bukan kok semakin manusia itu semakin saling membenci. Ada saling membenci. Kamu jangan sholat di masjid sana. Itu imamnya seperti ini, itu ustadznya seperti ini. Nah, ada yang seperti itu. Ini bahaya lah ya, bahaya ini. Kalau kita tidak tahu, jangan kita berbicara menceritakan apapun yang tidak kita pahami. Kecuali kalau memang ada bukti, memang di situ di dalamnya masjid digunakan untuk perpecahan, teror, keresahan, adu domba, kekufuran, fitnah, dan yang lainnya, maka kita bisa menghindari masjid itu. Cari masjid yang lebih tenang, lebih sejuk, membangun ukhuwah persaudaraan, iman, takwa, dan memperkuat akidah. Semoga bermanfaat kajian malam hari ini. Kita akan sambung malam Ahad yang akan datang, masih terkait dengan hadis Nabi, tanda-tanda hari kiamat akan saling bermegah-megah atau bermewah-mewah dalam membangun masjid, insyaallah. Karena ini tidak akan selesai kalau kita kaji, karena sudah masuk waktunya azan isya. Semoga tetap kita semangat, kajian-kajian tematik ini berlanjut terus bersambung, dan sampai kita tidak hadir. Kalau antum tidak hadir, maka antum akan kehilangan penjelasan keterangan yang kita sampaikan sehingga terpotong. Ini terjadi fitnah nanti kalau kita tidak paham kelanjutannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan berkah, taufik, hidayah kepada kita agar kita senantiasa diberi istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang suka meramaikan, memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid yang dibangun atas landasan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.